Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kembali lagi dengan video tutorial dari saya. Kali ini saya akan mengajarkan bagaimana caranya kalian untuk mencari jurnal tujuan agar artikel kalian bisa disubmit dan juga berhasil terpublish. Nah, caranya sebetulnya mudah saja ya teman-teman. Di sini juga kita bisa fokus cari yang gratisan saja. Tidak usah yang berbayar karena yang gratisan juga banyak banget. Nah, kita langsung saja ya teman-teman, dicatat saja step by stepnya. Yang pertama itu adalah kalian mencari jurnal yang sesuai dengan scope atau bidang kita, yaitu pendidikan Islam, teknologi pendidikan Islam yang berhubungan dengan itulah ya. Nah, ada dua yang bisa kita jadikan rujukan utama. Biasanya sih saya dari sini, kalau saya pribadi, ini saya benar-benar sharing pengalaman pribadi dan apa yang saya lakukan jika saya mensubmit artikel di sebuah jurnal hingga akhirnya berhasil terpublikasi. Kita lanjut lagi. Jadi ada dua sumber utama yang biasanya saya gunakan. Yang pertama itu di Sinta. Nah, jadi di web sinta.ristekbrin ini. Jadi ini adalah gudangnya jurnal-jurnal yang itu sudah terreputasi atau sudah yang bereputasi ya kan. Kalian lihat ya nanti di penilaian itu nilai jurnal itu ada apa sih, ada reputasinya. Jadi ada Sinta keberapa, ada yang enggak reputasi Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu bisa kita lihat di sini. Ya, ada Sinta Ristekbrin ini dari Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau yang enggak Sinta di mana ya? Kalau enggak Sinta itu di luar web ini berarti ya gitu. Nah, kembali lagi. Jadi kalau kita sudah buka web Sinta ini, nah kita lihat nih, misalkan kita mau cek yang Sinta 1. Wah, Sinta 1 jangan dulu. Dari Sinta berapa ya? Bolehlah dari Sinta 1. Misalkan kita cari yang itu, tadi kan langkah pertama adalah ke gudangnya, ke web gudang dari jurnal-jurnal yang ada di Indonesia. Kemudian langkah kedua yaitu kita cari yang satu scope atau satu bidang dengan kita. Misalkan jangan ini ya, ini Islam, ini terlalu Islamic Studies. Dan kita cari, ini nyarinya kalau manual ya, kalau gini bisa juga nanti kalian carinya dari sini. Ini ya misalkan apa ya, kita misalkan cari lagi ini Sinta 1 semua ya, Sinta 1. Anggaplah misalkan kita mau ini cara pendidikan, misalnya kita yang umum ya, pendidikannya itu yang umum, misalkan kita teknologi pendidikannya itu yang umum. Ini kita bisa lihat tampilannya seperti ini. Nah, kita bisa langsung klik untuk kita lihat ke websitenya. Jadi ini sudah mulai langkah ketiga, yaitu kita cek di website atau OJS dari si jurnal tersebut. Nah, kalau kita sudah masuk ke website jurnalnya, apa yang harus kita lakukan? Ada beberapa langkah ketika kita sudah masuk ke dalam jurnalnya. Ya, tapi nanti langkahnya nanti akan saya beritahukan setelah ini. Nah, ini tadi kalau kita mencarinya di web Sinta. Nah, gitu ya. Jadi di Sinta ini kalian bisa tahu, kan kita contohnya Sinta 1. Kalau Sinta 2 ya gini. Ini Sinta 3 nanti akan ini ada banyak ya, ada banyak sekali. Nah, ini total nih ada 5.990. Makanya kan kami bilang berkali-kali bahwa jurnal itu banyak banget, yang gratis juga banyak banget. Jadi kalian jangan khawatir nggak dapat yang gratis ya, karena emang jumlahnya banyak. Misalkan Sinta 4, ini kan ada banyak. Kita cari yang pendidikan Islam misalkan ya, yang dekat Islam. Nah, ini kan ada nih. Nah, kita bisa lihat juga kan. Kita lihat. Terus kita cek websitenya, kita buka. Nah, kita buka websitenya. Nah, tadi cakrawala pendidikan, terus ada inilah jurnal penelitian pendidikan Islam. Nah, ini sudah terbuka begini ya. Ini saya contohkan 2. Nah, kemudian website kedua yang biasanya jadi sumber jurnal yang jadi tujuan saya adalah
ini website Garuda. Jadi ada Sinta, ada Garuda. Nah, ini Garuda Ristek BRIN ini juga masih sama-sama dari Ristek. Hanya saja setahu saya Garuda itu emang banyaknya dihususkan untuk mahasiswa. Kalau Sinta itu untuk dosen, tapi ya sama aja. Kalau short journal ya untuk siapa aja. Cuma biasanya Garuda itu publikasinya tuh apa ya, dia tuh webnya untuk mahasiswa. Nah, kalau Sinta ini kan kalau login gini kan dia yang sana author login, ini tuh untuk dosen. Kalau misalnya ini saya ya. Nah kayak ginilah, ada kayak gini-gininya. Nah, kalau Garuda itu portalnya mahasiswa setahu saya, tapi nggak tahu juga. Nah, kita balik lagi kalau ke jurnal, kalian buka dulu Garuda. Nah, kemudian kalian pilih yang jurnal atau conference. Nah, di sini sudah banyak ya dari kalau ini karena ini bukan apa ya, kalau tadi kan sistem indexing ya Sinta itu ya. Jadi dia ada Sinta 1, 2, 3. Kalau Garuda ini dia cuma portal. Portal tempat jurnal-jurnal gitu ya, tempat info jurnal-jurnal. Nah, di sini pilihannya itu pilihannya itu bentuknya abjad gini. Nah, kalian bisa lihat ya, kalau saya tadi sudah cek misalnya ini pendidikan Islam. Saya cari ini total ada 184 jurnal. 184 jurnal itu ini kalian bisa banyak ya, bisa coba cari satu-satu. Tadi saya sudah klik salah satunya, ini adalah contohnya ada BIA ini. Jadi kita lihat ya, ada 3 nih yang saya buka. Nah, jadi ada aduh maaf ya nih sinyalnya kurang baik. Nah, ini ada BIA Journal of Islamic Education. Nah, nanti kalian bisa lihat apa saja sih skupnya dia gitu kan. Nah, ini sudah kebuka nih dari 2 web itu juga sudah cukup banyak ya teman-teman. Kalian bisa memilih macam-macam, jadi santai lah gitu milihnya ya, nggak sedikit pilihannya. Nah, setelah kalian mendapatkan jurnal yang sesuai pilihan, tadi saya sudah bilang kan ada beberapa hal yang harus dilakukan ketika kita sudah melihat-lihat nih, ada beberapa jurnal yang udah sepertinya cocok nih dengan artikel yang sudah kita buat. Nah, itu kita ngebukanya jangan cuma satu, kita buka tuh lebih banyak. Kayak tadi kan saya udah buka 3 ya. Kalau bisa tuh buka lebih dari intinya bukanya yang banyak lah biar ada banyak opsi. Nah, kenapa begitu? Ini akan saya jelaskan. Nih, misalkan ya, kita tadi lihat yang tadi ya, yang Sinta 1 ini Cakrawala Pendidikan. Nah, yang harus dilihat adalah yang pertama itu teman-teman harus lihat itu tentu saja karena kita mencari yang gratisan, kita lihat di sini menu ya. Kalian lihat nih menunya, ada yang di atas ini, ada yang di pinggir, ada juga pinggir kiri, pinggir kanan. Kalian perhatikan satu persatu. Yang harus pertama kita cari adalah menu pembiayaan atau author's fees. Jadi pembiayaan penulisan. Kita lihat ya, biaya penulis. Nah, di sini kita bisa lihat nih di menu di tentang author fees ini. Kita lihat ternyata submitnya sih memang gratis, tapi kalau artikelnya publish itu bayar 2.500.000. Nah, kalau udah seperti ini ya udah disilang aja, close. Berarti dia sudah tidak termasuk inceran kita karena mahal gitu ya, harus bayar. Nah, sekarang kita ke jurnal yang kedua. Tadi jurnal apa ya? Jurnal yang kedua tuh Jurnal Penelitian Pendidikan Islam. Nah, coba kita lihat ya, karena tiap web tuh beda-beda. Nah, kita bisa lihat, saya juga ini kan baru buka lagi ya. Kita lihat about journal misalnya gitu kan. Kita lihat ada nggak di sini, cari tentang fee. Terus kalau misalkan nggak ada, coba ke sini. Ke sini, coba kalau misalkan kita cek satu-satu. Mulai dari, coba kita home dulu, kita lihat. Nah, coba di submission ada nggak guideline. Coba di sini, pokoknya dicek aja karena setiap jurnal itu kan beda-beda. Nih, sini belum ada juga. Coba di sini.
Sini nggak ada juga. Nah, kalau yang bingungi kayak gini, dia nggak jelas apa namanya, dia tuh bayar atau enggak. Biasanya saya sih close atau saya buang dari apa ya, dari calon jurnal incaran. Nah, misalnya kita cek yang ketiga. Nah, yang ketiga misalnya ini jurnal Adabiah. Kita lihat ya, kita lihat tentang si jurnal ini. Kita cari. Nah, ini ada author fees, kemudian kita ini ada nih. We are pleased to inform you all authors that we are free from any article processing charge or article publication fee. Jadi dia baik submit maupun publikasinya itu gratis. Nah, jadi kalian harus perhatikan itu, submit sama publikasi. Submitnya, kalau submit gratis, cek dia publikasinya gratis nggak. Nah, jadi harus dua-duanya gratis biar benar-benar gratis. Kalau cuma submitnya doang yang gratis kayak Cakrawala tadi, tapi ternyata kalau artikelnya lolos dan bisa dipublikasikan, pas mau publikasinya harus bayar gitu. Jadi harus diperhatikan baik-baik, hati-hati. Jadi harus yang betul-betul semuanya gratis, baik submit maupun publikasinya atau terbitnya. Nah, kemudian udah jelasnya, oh ini gratis, bisa nih kan, berarti kita jadikan jurnal tujuan. Nah, tapi sebelumnya teman-teman, ada hal yang lebih penting lagi. Sebelum kalian ini mencari-cari jurnal tujuan, kalian harus buat dulu jurnalnya, buat dulu artikelnya. Buat dulu artikelnya, kan skopnya sudah disampaikan ya, harus berhubungan dengan pendidikan Islam, teknologi pendidikan Islam. Nah, kalau kalian sudah buat jurnalnya, sudah buat artikelnya, atau minimal sudah adalah bahan-bahan kasar dari artikel kalian sudah ngumpulin, mau bahas tentang apa, tema apa, tujuannya apa, kalian sudah ada bayangan. Nah, kalian barengin sama cari jurnal tujuannya. Jadi jangan kosong melompong, karena nanti kalau misalnya kita udah diokein sama si jurnal ini, kan kita harus ngebutuh buat submit. Nah, itu kan butuh waktu cepat juga. Nanti kalau enggak, nanti kalian malah di blacklist sama jurnalnya. Nah, setelah tadi dapat nih jurnal gratis yang udah jelas gratis. Nah, yang harus kalian lakukan selanjutnya adalah coba kalian lihat dia kapan apanya ya, waktu terbitnya, berapa kali sih 1 tahun, itu bulan apa saja. Biasanya ada di about, kemudian ada di frekuensi. Kalian itulah kata-katanya, keywordnya itu kalau ada frekuensi atau publication bulan apa bisa kayak gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan nggak ada nih, kita coba cari. Ini saya juga baru kan lihat yang Adabiah ini. Ini kita sama-sama cari ya, berapa lama sih dia, 1 tahun itu berapa kali, kemudian bulan apa saja. Kenapa kita harus tahu itu? Karena kan kalian juga ada tenggat waktu ya, kapan maksimal kalian harus mengumpulkan. Kalian tahu kan jadwal UAS di UAD itu rata-rata sekitar bulan Januari apa ya. Nah, berarti kan sebelum kalian UAS itu, sebelum kalian harus mengumpulkan link artikel kalian sudah terpublikasi, ya artikel kalian harus sudah terpublikasi. Nah, biasanya coba di issue. Nah, kalau misalkan nggak ada frekuensi, dia nggak ngasih tahu secara tersirat di sini dia berapa kali setahun, bulan apa saja. Biasanya saya lihatnya di sini. Jadi kalian cari issue atau tulisan current atau arsip. Nah, ini berarti yang sudah mereka terbitkan. Ini current itu yang lagi. Kalau arsip itu yang sebelumnya sudah. Nah, coba kita lihat ya, yang arsip yang sudah berlalu. Sudah berlalu, oh ini udah lama ternyata ininya ya, jurnalnya. Nah, ini Desember 2017 dia terakhir. Kita lihat. Dia cuma 1 kali setahun biasanya. Ini kan berarti cuma 2017 sekali, 2015 cuma sekali. Nah, coba kita lihat. Nah, ini juga nggak apa-apa kalau dia masih aktif, tapi kalau kayak gini kita curiga ya, kok dia terakhirnya 2017.
Kenapa enggak 2020 kan? Nah, kita coba lagi cari yang lain. Kita coba cari lagi yang lain. Ini saya menemukan ya satu misalnya contoh nih Almanar sudah saya buka. Kemudian kita lihat misalkan di about ya, about ini ada nggak frekuensi publikasinya. Kalau misalkan, nah ini tadi ya APC atau fee-nya sudah dilihat nih, ini juga gratis, tidak diwajibkan membayar baik itu submit, pengolahan ataupun publikasi artikel, udah masuk kualifikasi ya, gratis. Dan ini juga Sinta 5. Nah, karena di sini nggak ada pengumuman frekuensinya, kita bisa lihat di sini nih di archives ini. Di archives, nah kita bisa lihat artikel-artikel yang sudah diterbitkan oleh mereka. Tuh, ini update ya, berarti ya mereka update setiap tahun ada lancar. Nah, kita lihat di sini kan, oh berarti mereka 2 kali dalam 1 tahun menerbitkannya itu, yaitu bulan Juni dan Desember. Nah, karena kalian itu deadline-nya Januari, berarti kan kalau misalkan berhasil terbit di Desember, berarti bagus dong, berarti memenuhi kualifikasi gitu loh. Nah, berarti wah bisa nih, berarti ini dijadikan dijadikan jurnal tujuan. Nah, kemudian langkah selanjutnya harus ngapain nih kalau misalkan kita udah dijadiin ini jurnal tujuan. Nah, kita yang langkah selanjutnya adalah kita hubungi pihak editor jurnalnya. Kita cari biasanya kalau nggak di menu kontak atau di editorial team. Kita coba cari ini mereka, kontaknya mereka. Nah, di sini biasanya ada nomor telepon. Nomor telepon itu bisa nomor telepon kantor, ada juga email, atau biasanya ada nomor WhatsApp, nomor handphone. Nah, kalian bisa hubungi, boleh itu nelfon ke kantor mereka, boleh via email, maupun kalau ada nomor WA-nya lebih bagus lagi, kalian bisa WA ke tim editornya. Jangan lupa ya, kalau menghubungi harus menggunakan tata bahasa yang baik, benar, dan sopan. Jangan asal nanya, nggak pakai sopan santun. Nah, yang kalian tanyakan apa ke pihak editorialnya? Kalian tanyakan, yang terhormat Bapak dan Ibu editor dari jurnal bla bla bla, perkenalkan nama saya siapa, dari kampus apa, saya ingin bertanya mengenai publikasi artikel di jurnal Almanar ini untuk yang slot bulan Desember, apakah masih tersedia slotnya? Jika masih tersedia, kami tertarik untuk submit di sana gitu. Itulah intinya, kalian tertarik untuk submit di sana. Nah, kalau misalkan mereka jawab masih, silakan submit saja. Nah, itu kalian langsung tugas. Nah, dari mereka bilang oke itu jangan terlalu lama, kalian langsung langkah selanjutnya adalah download template-nya. Ingat ya, kalian sebelumnya sudah punya ancang-ancang nih, kalian itu sudah punya bahan kasarnya lah. Nah, kalian kemudian download template-nya. Nah, template itu yang seperti ini. Kalian download ya. Nah, download. Kemudian kalian pindahkan yang sudah kalian buat, tulisan atau artikel yang sudah kalian buat ke template-nya. Nah, ini kalian baca baik-baik, pelan-pelan. Nah, kalian di sini ya, judul itu pakai apa? Judul di sini kan kayak gini bentuknya. Pakai fontnya Cambria, kapitalis each word, ukurannya 14, spasinya 1, spacing afternya 0. Nah, ini yang kalian gunakan. Jadi nanti ketika kalian sudah menulis judul, pastikan fontnya itu Cambria, ukurannya 14, spasinya 1, spacing afternya 0, kemudian setiap katanya itu kapital ya, awal hurufnya kapital. Tapi enggak kapital semua, tapi per huruf pertama dari setiap katanya itu kapital. Nah, ini kemudian penulisnya. Nah, penulis pertama misalkan kalian nulisin Bu Unik gitu ya, boleh. Terus kemudian di sini sebagai penulis pertama atau Bu Unik sebagai penulis 2 ya, silahkan pokoknya 1 2 3 4. Nah, ini anggota kalian ya, kalau lebih dari 3 berarti di sini koma, kemudian angka 4, penulis keempat. Nah, ini tulisannya
ukurannya 12, kemudian harus bold, kemudian fontnya Cambria. Nah, ini tuh kalian baca pelan-pelan. Disinilah ketentuannya itu ada. Jadi kalian ikuti ini karena inilah ketentuannya. Nah, kalau ini nggak usah diisi karena ini diisi sama editor. Nah, ini kemudian abstrak dibaca ya. Ini bahwa abstrak itu apa? Berisi penjelasan singkat yang memuat bla 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 bla, ini dibaca. Nah, lalu kalian buatlah abstrak yang seperti ini. Kayak gitu ya, teman-teman. Jadi si template ini bukan sembarang template yang kalian cuma gini doang nih bentuknya, terus kalian blok-blok aja masukin. Tapi ininya dibaca, dalamnya dibaca karena dalamnya ini memuat aturan-aturan yang ada di dalam setiap detail template ini. Jadi dibaca setiap detailnya ya, karena itulah justru aturan pentingnya, aturan intinya di sana. Nah, kalau misalnya kalian sudah selesai memindahkan artikel yang sudah kalian buat ke templatenya, kalian cek Turnitin dulu, kemudian atau cek plagiasi pakai apapun lah, lebih bagus pakai Turnitin. Kemudian setelah itu kalian submit. Nah, submitnya itu caranya dengan kalian register dulu atau registrasi akun di website si jurnalnya. Jadi kalian register di sini, bikin akun dan lain sebagainya, isi data setiap penulis, baru kemudian submit kayak gitu. Nah, ORCID ID ini diisi. Kalau kalian butuh ORCID ID Bu Unik bisa minta ke saya atau ke Bu Unik. Kayak gitu ya. Ke saya aja, nanti saya berikan ORCID ID. Nah, kalian isi semua datanya, kemudian kalian submit artikel yang sudah kalian buat sesuai dengan template dari jurnal Almanar ini. Nah, kayak gitu teman-teman. Nanti kalau udah, bilang lagi ke editornya, Bapak Ibu, saya sudah submit gini-gini, kalian kasih screenshot buktinya, mohon bantuannya nggih, bla 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 gitulah. Intinya basa-basi yang sopan kayak gitu ya teman-teman. Kemudian nanti oke, nanti ikut review ya. Biasanya mereka bilang kayak gitu. Oh, baik. Nanti biasanya ada revisi dari kalau misalnya ada revisi nanti akan dikirimkan via email notifikasinya. Nah, nanti kalian bisa lihat lihat apa saja harus direvisi kayak gitunya dengan kalian login ke web web dari jurnalnya, kemudian kalian lihat apa sih revisi dari reviewer itu, kalian download, kemudian kan revisi harus direvisi, setelah itu kalian upload lagi. Nah, nanti kalau misalkan sudah revisi beberapa kali, nanti kalian bilang bahwa kalian minta LOA-nya atau letter of acceptance-nya. Jadi surat pernyataan bahwa kalian itu artikel kalian itu diterima untuk diterbitkan pada bulan Desember 2021 kayak gitulah. Tapi itu nanti kalau kalian sudah melakukan proses submission, kemudian revisi kayak gitu. Intinya kalian berkomunikasi dengan editornya itu lebih bagus kayak gitu ya. Jadi mencari, kemudian kalian mencari yang sesuai kualifikasi, dibuat sesuai template, submit, dan juga kontakkan dengan editor dari semenjak kalian memilih jurnal itu. Jadi kalian pastikan bahwa slot untuk bulan Desember, bulan nanti yang kalian tuju itu masih tersedia kayak gitu. Intinya seperti itu ya teman-teman. Itu saja tutorial untuk mencari jurnal tujuan. Nanti akan kita lanjutkan ke tutorial yang lain, yaitu cara membuat citasi atau cara mengutip menggunakan reference manager. Nah, reference manager yang saya gunakan di sini adalah Mendeley. Mungkin teman-teman ada yang pernah menggunakan Zotero atau yang sebagainya, tapi saya di sini akan mencontohkan kita akan menggunakan Mendeley. Nah, jadi itu saja dulu. Nah, nanti teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian bertanya melalui e-learning. Kalian bisa lihat ya di menu di e-learning. Nah, di sini ada menu bertanya seputar project jurnal. Kalian bisa bertanya melalui laman ini. Kalian bisa tambah pertanyaan baru. Nah, kalau misalnya tadi mungkin ada yang kalian tanyakan dari step-step yang sudah saya jelaskan, nanti boleh bertanya di sana, nanti akan saya jawab. Begitu ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.